Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Marfuah dengan NIM 210301, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya di sini akan memaparkan jawaban UAS Pengantar Hukum Indonesia, dosen pengampu Bapak Muhammad Romdoni SHMH. Baiklah, inti dari pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan sistematika BW atau hukum perdata. Hukum perdata diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang biasa disebut dengan KUH PER atau KUH Perdata. Sistematikanya itu di dalam buku 1 membahas tentang orang atau van personen, buku 2 tentang benda atau van zaken, buku ketiga tentang perikatan, buku keempat tentang pembuktian dan kadaluarsa. Menurut ilmu hukum perdata dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu hukum perorangan, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum harta kekayaan, dan yang keempat itu hukum waris. Hukum perorangan itu memuat peraturan-peraturan manusia sebagai subjek hukum dan peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya. Yang kedua itu hukum keluarga. Dalam hukum keluarga memuat tentang perkawinan, hubungan orang tua dan anaknya, perwalian dan juga pengampunan. Yang ketiga itu hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan memuat hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang, dan hak perorangan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap seseorang atau pihak tertentu saja. Yang keempat itu hukum waris. Hukum waris itu mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang setelah ia meninggal. Pertanyaan yang kedua itu sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan itu ada perorangan dan badan usaha. Yang pertama perorangan. Perorangan itu perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Sedangkan yang badan usaha itu terdiri dari perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Perusahaan yang tidak berbadan hukum itu ada persekutuan perdata, ada juga persekutuan dengan firma, dan persekutuan komanditer atau sipil. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum itu ada perseroan terbatas, perusahaan perseroan, terus perusahaan umum, dan juga koperasi. Pertanyaan ketiga, jelaskan hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jadi, hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, terdapat hak-hak atas tanah seperti terdapat di dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan juga hak memungut hasil hutan. Pertanyaan keempat mengenai jelaskan alur hukum acara perdata yang dilalui oleh Pak Andi dan Pak Budi hingga hakim mengeluarkan putusan, di mana pada kasusnya itu Pak Andi menggugat Pak Budi karena Pak Budi melakukan manifestasi terhadap perjanjian. Nah, apabila terjadi manifestasi, maka yang harus dilakukan adalah melakukan somasi atau teguran. Somasi umumnya dilakukan 3 kali. Somasi pertama berupa peringatan yang masih bersifat soft. Jika somasi pertama tidak dihiraukan, maka harus dilanjutkan dengan somasi kedua. Tapi jika somasi kedua masih tetap belum dihiraukan, maka Pak Andi harus melakukan somasi ketiga, di mana dalam somasi ketiga, Pak Andi hanya memberi 2 pilihan, yaitu laksanakan atau digugat. Nah, jika somasi ketiga ini masih tidak dihiraukan, maka Pak Andi berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Somasi ini diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata.
Akibat hukum dari Pak Budi yang telah melakukan prestasi adalah hukuman atau sanksi berupa yang pertama membayar kerugian yang diderita oleh Pak Andi, yang kedua membatalkan perjanjian, yang ketiga peralihan risiko, dan yang keempat membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di pengadilan. Maka yang harus dilakukan oleh Pak Andi dalam menghadapi Pak Budi yang prestasi ada 5 kemungkinan sebagai berikut. Dalam pasal 1276 KUH Perdata. Yang pertama, memenuhi atau melaksanakan perjanjian. Yang kedua, memenuhi perjanjian disertai membayar ganti rugi. Yang ketiga, membayar ganti rugi. Yang keempat, membatalkan perjanjian. Dan yang kelima, membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Pertanyaan yang kelima itu, jelaskan perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara adalah hukum mengenai struktur umum suatu pemerintahan, dan hukum administrasi negara merupakan peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Jadi, perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu, kalau hukum tata negara itu kita mempelajari negara dalam keadaan belum bergerak atau diam. Sedangkan hukum administrasi negara kita mempelajari negara dalam bentuk bergerak. Pertanyaan yang keenam itu, jelaskan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara itu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan pasal 1 ayat 3 dan keputusan fiktif negatif berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Baiklah, pertanyaan yang terakhir itu, jelaskan asas-asas hukum internasional. Asas hukum internasional yang pertama itu ada asas pacta sunt servanda. Asas ini itu berasal dari bahasa Latin yang artinya janji harus ditepati. Jadi setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. Yang selanjutnya itu ada asas bona fides yang berarti itikat baik. Perjanjian internasional harus memiliki itikat baik dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya agar negara memiliki tujuan yang baik untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Yang ketiga itu ada asas abus de droit yang artinya tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya asas reciprocity. Reciprocity memiliki arti yaitu timbal balik. Artinya bahwa di dalam sebuah perjanjian internasional suatu tindakan negara terhadap negara lain harus bisa dibalas dengan setimpal atau timbal balik. Yang selanjutnya itu asas immunity yang berarti bahwa pejabat diplomatik kebal terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima atau tempat bertugas, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi. Yang terakhir itu asas universal. Asas universal menentukan bahwa negara mana saja dan kapan saja dapat menjalankan yurisdiksinya apabila ada individu yang melakukan kejahatan internasional. Mungkin itu saja pemaparan jawaban UAS yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.